Mereka kembali lagi bersama kami di Ligi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham WiFi atau solusi energi digital. Nah, di sini ini laporan keuangan 8 tahunan yang 2023 ya. Jadi dia laporan tahunannya ini yang kemarin. Kita lihat direktur utamanya ada Yune Michael Tatmo. Kemudian ada direkturnya yaitu Gilman Pradana Nugraha. Untuk kantor mereka ada di Jalan RS Fatmawati, Cilandak Barat di Jakarta Selatan. Nah, ini jadi mereka ada di Jaksel. Nanti kita lihat bagaimana kinerjanya ya. Karena setahu kami ini pun laporan keuangannya kayak belum apa sih. Ini dilihat dari sini, ini ada pembukaan nih, kita skip. Nah, ini kas dan setar kasnya untuk yang 2023 tahun. Dia meningkat ya dari 20 miliaran menjadi 40 miliaran. Di laporan keuangan ini nilainya itu satuan penuh, tapi bentuknya itu rupiah. Kemudian kalau kita lihat piutang usaha pihak ketiga, wah ini menurun sedikit. Oke. Total asetnya ini meningkat dari 1,4 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Berarti ini peningkatannya cukup banyak ini ya. Kalau persediaan ini gak ada ditulis di sini, gak ada disebutkan. Nanti kita lihat gimana dengan persediaannya. Utang usaha meningkat dari 15 miliaran menjadi 48 miliaran. Dan ini pihak ketiga, oke, pihak berasi kayak gak ada, kayak udah dibayar lunas ya. Utang bank pinjaman, ini utang banknya ini cukup banyak nih. Dari 50 miliaran meningkat cukup banyak menjadi 76 miliaran. Pinjaman juga jadi ada 12 miliaran. Untuk total hutangnya dari 700-an miliaran sekarang menjadi 800-an miliaran. Berarti terjadi peningkatan kurang lebih 26 miliaran. Kurang lebih 26 miliaran gitu. Nanti kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Apakah nanti ekuitasnya itu bertambah lebih banyak ataukah dia bertambah lebih sedikit. 26 miliaran ya. Total ekuitas kita lihat di sini. Ternyata tampaknya peningkatan ekuitasnya masih lebih banyak, karena kalau kita lihat di sini peningkatan ekuitasnya sekitar 130 miliaran. Jadi tadi hutangnya bertambah 26 miliaran saja, sedangkan ekuitasnya itu bertambah 130 miliaran. Ini cukup bagus. Pendapatan usaha dia sedikit menurun ya. 461 miliaran sekarang menjadi 439 miliaran, di mana mereka mencatatkan laba brutonya itu meningkat dari 100 miliaran menjadi 171 miliaran. Ini karena bahan pokoknya ini berkurang. Tetapi nanti kita lihat bahan pokoknya itu karena pembelian bahan baku berkurang atau gimana ya. Karena kalau pembelian bahan baku berkurang menyebabkan persediaan berkurang, berarti kan sama saja. Karena ujungnya mereka perlu membeli bahan baku juga. Nah, ini laba yang kepada entitas itu sekitar 58 miliaran, berarti ujungnya hampir sama juga, 58,5 miliaran. Jadi dia meningkat sedikit saja dari tahun lalu, sekitar 58,4 miliaran. Jadi yang kita lihat itu laba yang diusahakan kepada pemilik entitas induknya. Kemudian ini ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini tadi kan penjualnya ini agak sedikit berkurang, sehingga penerimanya otomatis berkurang dari 480 miliaran sekarang menjadi 460 miliaran. Pembayaran kepada pemasok menurun drastis nih. Ini kalau kita lihat yang tahun 2023 aja menurun drastis dari 345 miliaran menjadi 100-an miliaran. Nah, itu kan berarti udah tahu ya. Itu kan berarti salah satu alasan mengapa bahan pokoknya menurun, berarti karena pembelian bahan bakunya menurun. Nah, itu kedepannya juga perlu dibeli lagi itu. Kita lihat nanti persediaan gimana. Seharusnya itu pun turun juga sih. Untuk dengan komisaris ada komisaris utama Hermansyah Harjono. Wah, ini tampaknya baru nih. Dimana dulu dulu sebagai direktur utama sekarang menjadi komisaris utama, sedangkan Rudiantara sudah gak menjadi komisaris utama lagi. Nah, ini memang ada beberapa terjadi perubahan susunan manajemen, top manajemen ya dari perusahaan ini. Bahkan jika dilihat, kalau kita lihat dari sini ada beberapa perusahaan yang baru. Saya bukan baru sih, banyak kepemilikan sahamnya ini berkurang ya. Ada yang berkurang, ada yang bertambah.
Ini tuh PT jalani operasi bersama, jalani operasional bersama. Nah, ini dulu ada, sekarang nggak ada ya. Kemudian nih di sini ada peningkatan di ini kopi Indonesia, lapar nih Indonesia. Wah, ini meningkat. Tapi kami kurang tahu ya untuk yang brand ini ya. Mungkin ada, tapi untuk beberapa daerah yang lain atau gimana ya. Nah, di sini ada kas dan setara kas. Kita lihat kas dan setara kasnya, cash on hand-nya kurang cukup banyak. 3 miliar menjadi 40-an jutaan. Lalu ada yang di bank ini paling banyak masih di Bank Negara Indonesia. Tapi jumlahnya udah berkurang drastis dari 13 miliaran menjadi 2 miliaran gitu. Nah, totalnya dari 20 miliaran menjadi 40 miliaran. Nah, ini berarti mereka kan disebar gitu lah ya. Paling banyak mereka taruh di Bank OCBC, 35 miliaran taruh di deposito semua ya. Nah, ini deposito pun katanya dia bunganya 3%. Menurut kami agak sayang sih, banyak, tapi gak bisa dibank juga. Misalnya sebuah perusahaan kalau penjualannya sedang berkurang, bisnis masih sedang kurang bagus atau gimana, tentunya mereka akan mencari cara gimana masih bisa mendapatkan penghasilan bunga. Salah satunya mungkin ini ya, mereka taruh di deposito. Kita lihat ada piutang usahanya ini agak sudah membaik lah ya kayaknya. Walaupun agak gak gitu membaik juga. Ini lebih dari 120 hari, masih sekitar 1,9 miliaran dari 2 miliaran. Nah, ini berarti angkanya masih apa juga ya. Berarti masih ada yang masih agak lama piutangnya itu belum dibayar. 120 hari paling kurang lebih 4 bulan sih, lebih dari 4 bulan gitu. Ya, ada aset tetap bisa ada di sini. Ini beban pokok pendapatan, beban operasional. Piutang pihak berelasi. Nah, ini kemarin ada, sekarang jadi gak ada ya. Nah, bagus lah itu ya. Ya, kalau misalnya ada cara penaniannya sama aja. Uang muka penjualan. Wah, ini udah ada uang muka penjualan dari SL Axiata, dan lain-lain. Liabilitas sewa. Apa aja kita skip. Kita lihat ini ada pinjaman ya. Dulu gak ada, sekarang ada pinjaman kepada Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia. Sekarang sudah jadi 21 miliaran. Perjanjiannya 31 Mei 2023. Fasilitas pembiayaan sebesar 28 miliaran. Tapi mungkin udah dibayar. Itu pun dia 3 tahun. Dia 3 tahun bunganya 12,5%. Jika kita bandingkan dengan tadi yang taruh di deposito 25 miliaran dapat 3% per tahun, kayaknya ini tergolong tinggi ya ini pinjamannya. 12,5% untuk 3 tahun. Tapi sebenarnya untuk yang pinjaman menurut kami ya itu saya masih termasuk murah sih. Masih termasuk oke biayanya, karena mengapa? Deposito memang terlalu kecil. Kalau untuk pembiayaan ini untuk usaha dia agak termasuk murah ya, masih oke lah ya. Modal saham ada PT Investasi Sukses Bersama 50%. Wah, masyarakat udah pegang sekitar 40%-an ya. Kepentingan non pengendali, pendapatan usaha dari periklanan meningkat jadi 200-an miliaran. Kemudian ada juga di telekomunikasi meningkat juga, di pertawet dan platform digital yang berkurang cukup drastis dari 234 miliaran menjadi 57 miliaran. Beban pokok, ini periklanan meningkat
Berarti dia yang Potawet dan platform di kita kurang cukup drastis. Oh, nah sebenarnya inilah salah satu yang perlu kita lihat juga ini, yaitu kita lihat dulu di sini. Ini ada komisaris, pembuat umum dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ketahui di sini yaitu ketika sebuah industri itu kita perlu lihat juga, kita gak bisa lihat penjualan saja, perlu lihat bagaimana dengan bebannya. Misalnya kalau industri itu dia penjualannya 300 miliaran, tetapi beban pokoknya itu selalu 200 miliaran, kan itu dia gak worth it ya, ibaratnya persenan keuntungannya itu sedikit. Tetapi kalau bisnisnya itu penjualan 300 miliaran, beban pokoknya hanya 50 miliaran, nah itu kan berarti menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Semua perlu dilihat, jadi bagusan pilih yang mana. Nah itu berarti mereka sudah mulai switching, ini berarti cukup bagus nih perusahaannya. Maka itu saya kami sekian dan terima kasih, saya investasi.